Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa liyusirahu ala dini kullihi wa liyuhal karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Di video ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas dari mata kuliah retorika dakwah yang berjudul Dosa Meninggalkan Salat Subuh dan Balasannya. Dosa meninggalkan salat subuh sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis sebagaimana yang sering disampaikan ketika sedang azan, yaitu as-salatu khairum minan naum, bahwa salat itu lebih baik daripada tidur. Itu yang menjadi titik fokus kita sebagai umat muslim, bahwa salat subuh merupakan salah satu kewajiban kita bagi setiap muslim. Seringkali banyak orang yang tidak menjalankan sholat subuh karena berbagai macam alasan. Misalnya, malas untuk bangun tidur ataupun keenakan tidur. Dan ada pula yang sering memberi alasan, yaitu kerja terlalu larut sehingga kesiangan untuk bangun sholat subuh. Untuk itu diperlukan kemauan dan kesadaran yang tinggi bagi diri sendiri untuk menjalankannya. Waktu subuh sendiri merupakan salah satu waktu yang sangat istimewa dari beberapa waktu lainnya. Sehingga Allah memilih waktu subuh untuk memerintahkan kepada umat-umatnya untuk menjalankan sholat. Di dalam Al-Quran dijelaskan mengenai keutamaan sholat subuh. Quran surat Ar-Rum ayat 17 yang artinya, maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan waktu kamu berada di waktu subuh. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Selain salat subuh, perintah salat-salat lainnya pun sangat jelas di dalam Al-Quran. Penjelasannya, perintah salat-salat lainnya pun sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Sepertinya Quran surat Muzammil ayat 20 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam ataupun 1/2 ataupun 1/3 malamnya. Dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batasan-batasan waktu-waktu itu. Maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Dan orang-orang lain yang berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang baik dan balasan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Muzammil ayat 20. Balasan yang akan didapat jika melalaikan salat subuh. Kita semua tahu, ciri-ciri orang munafik ialah berat melakukan salat isya dan berat melakukan salat subuh. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Tidak ada salat yang lebih berat dirasakan oleh orang munafik melebihi salat subuh dan salat isya. Seandainya mereka tahu apa-apa yang ada padanya, maka pastilah mereka mendatanginya meskipun dengan harus mengesot. Dan sungguh, saya berpikir untuk menyuruh muazin mengumandangkan iqamat. Lalu aku suruh seorang untuk mengimami manusia, sementara itu aku ambil api
dan aku bakar rumah orang-orang yang tidak keluar mengerjakan sholat subuh. Al-Lu'lu' wal Marjan, nomor 383. Keutamaan mengerjakan sholat subuh. Yang pertama, dengan menjalankan sholat subuh akan disaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada waktu fajar. Ini adalah kesempatan kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh. Yang kedua, dengan menjalankan salat subuh akan dihitung seperti ibadah salat semalam penuh. Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya bahwa bagi mereka yang menjalankan ibadah salat subuh, maka ibadah mereka akan dihitung setara dengan ibadah salat semalam penuh. Hal ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang salat Isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya. Keuntungan yang ketiga, dengan menjalankan salat subuh akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ingin bisa melalaikan salat subuh jika Allah saja memberikan kebaikan jaminan darinya bagi hambanya yang melaksanakan salat subuh? Hal ini telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemuinya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. La haula wala quwata illa billah. Keuntungan yang keempat ialah dengan menjalankan salat subuh akan menjadikan salah satu pencegah masuk neraka jahanam. Manfaatkan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Kesempatan untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni salat subuh. Dengan melaksanakan salat subuh, kita akan terhindar dari ancaman neraka yang mungkin berada di depan mata. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, dan salat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu salat asar. Kelebihan yang kelima ialah dengan menjalankan salat subuh bisa membawa Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu mudahnya Allah memberikan nikmat kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa dengan balasan surga. Seperti halnya melaksanakan salat subuh. Hal ini dijelaskan dari sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa yang mengerjakan salat bardain, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk surga. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman semakin giat melaksanakan salat subuh. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa nihayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.